Puji Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita kasih dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat, saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kita terus masih rasakan. Untuk penyertaannya. Kita sampai saat ini. Apapun yang menjadi keadaan kita saat ini, saudara, mari kita fokus. Kita mau menyembah Tuhan. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya ada sesuatu yang besar yang akan terjadi yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Tundukkan kepalamu, kita datang pada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, pagi hari ini, saat ini kami menghampiri tahta-Mu, membawa pujian kami. Ucapan syukur yang kami mau berikan kepada Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Untuk segala kesetiaan Tuhan yang Engkau masih terus kerjakan dalam hidup kami. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Hanya dengan memberi hidup kami, mempersembahkan penyembahan yang terbaik yang bisa kami berikan. Kami siap Tuhan dilawat, kami siap untuk diubahkan. Berkarya di tempat ini Bapa, Roh Kudus melihat, menjamah setiap hati. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan yang kami mau naikkan dan kami mau awali ibadah ini. Dengan sama-sama kami berdoa. Doa Bapa kami, mari sama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudaraku. Kami datang dengan ucapan syukur kami Tuhan. Kami datang sujud menyembah. Datang padamu Bapa. Terima kasih Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu Yesus. Kita beri sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Mari katakan pujian ini saudara. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku,
Kita beri sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Ini kerinduanku Bapa, menyenangkanku, sebab Engkau layak Tuhan. Engkau yang dahsyat, berkuasa untuk selamanya. Namamu besar, namamu ajaib, tiada bandingannya, tiada yang lain Tuhan. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and creation cries, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy.
batas. Kita boleh naikkan setiap pujian syukur kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan memuji-muji nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita yang siap untuk memuji nama Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang kita semua Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau bawa pujian syukur kita di hadirat Tuhan dengan penuh sukacita pagi hari ini. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. suaranya bisa lebih dahsyat buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir, Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. sama-sama katakan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Saya rindu biar jemaat Tuhan aja yang naikkan, katakan sambil bertepuk tangan di atas kepala. Dalam pujian, yes. Sebab ada kuasa. Sekali lagi ya, masih jemaat Tuhan saja. Sambil bertepuk tangan di atas kepala. Ada kuasa. Oh, oh. Sebab ada kuasa. Bersama-sama kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Oh, sebab ada kuasa. Haleluya, tepuk tangannya boleh lebih dahsyat buat Tuhan. Masih mau memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Amin. 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 Saya mau lihat tangan-tangan yang mau memuji Tuhan lagi untuk pagi hari ini. Haleluya. Kita naikkan pujian lagi untuk Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Satu suara untuk Tuhan. Namanya Tuhanku, benar yang teguh.
salam kiri kanan untuk belakang Bapak Ibu Saudara, katakan kita siap untuk menerima kebenaran firman pada pagi hari ini. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan mendengarkan pengumuman dari gereja selama sepekan. Silakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya, kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Perayaan Natal gabungan 3 gereja diadakan pada hari Sabtu 14 Desember 2024 pada pukul 10 pagi dan 4 sore, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menabur, dapat mentransfer ke rekening berikut. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan saudara. Mari siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau terus terhubung dengan Engkau Tuhan, agar kami terus ada dalam rencana Tuhan. Biar kami mau taat, kami mau setia mengikut Engkau untuk selamanya. Sebab kekuatan kami hanya daripada-Mu Tuhan. Oh layakkanku, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oh, kami mau di jalan-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas.
kuasa-Mu Tuhan, berdaulat atas hidupku. Haleluya, mau bersama-Mu selalu. Terima kasih Yesus. Biar kehendak-Mu terjadi di dalam hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Haleluya. Mari berdoa dalam bahasa roh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya agar tidak kembali dengan sia-sia. Tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda. Yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua terutama ya Tuhan, urapan khusus roh hikmat dan wahyu daripada-Mu. Agar terbukalah pikiran kami. Sehingga kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan tepat, dengan baik dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, saya mau ingatkan lagi bahwa kita sudah hampir sampai di zaman akhir. Karena itu terus terang saja saya sampaikan, hidup ini akan semakin berat di dunia ini. Amin. Banyak bencana, banyak pertengkaran, banyak pembunuhan, banyak kejahatan, banyak peperangan akan terjadi di mana-mana. Dan kita tetap akan merasakan dampaknya. Cuman kalau kita pas merasakan demikian, janganlah putus asa. Amin. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Amin. Makanya saya tuliskan sebuah lagu. Mari kita nyanyikan bersama karena ada teksnya ya. Jadi kalau kita merasakan jiwa kita mulai lemah lah, mari kita berseru pada Tuhan. Bila kau merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan,
Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Berteluplah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Bila kau merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Berteluplah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Berteluplah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Yesuslah yang dan beri kemenangan. Haleluya, haleluya. Dan semoga kata-kata lagu ini boleh ada dalam hati kita, dalam pikiran kita setiap kali kita merasa tertekan. Amin. Agar kita jangan putus asa. Amin. Ya sekarang sudah zaman akhir, berarti kesempatan tinggal sedikit. Dan kita perlu menurut saya untuk menjadi saksinya Tuhan. Amin. Kita perlu menjadi saksinya Tuhan. Kenapa demikian? Karena pasti ada upah yang besar di surga kalau kita menjadi saksi Tuhan. Tetapi saya mau ingatkan, menjadi saksi itu tidak gampang loh ya. Jangankan saksinya Tuhan, jadi saksi di pengadilan aja nggak gampang kok. Nggak bisa setiap orang jadi saksi, nggak bisa. Haruslah persyaratannya orang yang mendengar sendiri peristiwanya, menyaksikan sendiri, bahkan mengalami sendiri. Nggak bisa dengar cuma apa kata orang, apa cerita orang. Tidak bisa. Baik itu saksi meringankan, baik itu saksi memberatkan. Sekali lagi kalau cuma apa kata orang, nggak bisa. Apalagi tentang Tuhan, nggak bisa juga kita apa kata orang. Ini loh Tuhan begini, kata orang. Tuhan begitu, kata orang, nggak bisa. Kita harus tahu sendiri. Karena itu syaratnya berat buat kita. Tetapi itulah yang Tuhan ingin dari kita ya. Karena berat, maka kita perlu pertolongan. Pertolongan pertama, ya itu dari Tuhan sendiri. Tapi kemudian dilanjutkan dengan Roh Kudus. Kita bisa baca di Kisah 1 ayat 8. Kita tidak bisa dengan kekuatan sendiri menjadi saksi Tuhan. Tapi itu yang kita idamkan menjadi saksi Tuhan. Dan Tuhan sudah sediakan jalannya. Tuhan itu bukan cuma merintahkan saja, tapi semua jalannya Tuhan sediakan. Asal kita mau melakukannya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima
kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi menjadi saksi itu perlu kuasa. Amin. Bukan sembarangan. Dan kuasa itu bukan yang ototnya gede. Kayak Hercules itu bukan. Tapi kuasa dari Roh Kudus. Ya. Dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan pantas jadi saksiku. Di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Ini yang Tuhan janjikan loh pertama. Nah kalau gitu kita perlu tahu lagi syarat apa kalau gitu yang harus kita penuhi. Agar kita bisa sukses menjadi saksinya Tuhan. Mau? Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang pertama, karena yang kita saksikan itu adalah tentang Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan. Tidak bisa cuma tentang Tuhan kata orang, kata teman saya. Tidak bisa. Karena kenyataannya banyak yang begitu. Makanya banyak yang keliru memahami tentang Tuhan. Banyak yang keliru jadi Kristen. Bukan jadi Kristen malah kepleset jadi keseretan dia. Kenapa? Karena kesaksian sampai pada dia itu keliru. Saya berkali-kali ditelepon orang, di SMS orang. Pak, baptis saya Pak. Saya mau jadi Kristen Pak. Saya tanya dulu, maaf ya tanya dulu. Anda sebelumnya sudah berkeyakinan, punya agama enggak? Sudah katanya. Loh, lah kamu mau pindah Kristen? Nanti dikira kristenisasi ini. Oh enggak begini Pak, saya itu dari muda itu udah melarat terus Pak. Kerja mati-matian, makin mati beneran katanya. Jadi gimana? Satu kali ketemu teman saya yang orang Kristen. Katanya, kamu jadilah Kristen. Wah mau jadi saksi Tuhan. Kalau kamu Kristen, pasti kamu jadi kaya. Dengar itu, saya tutup sudah. Tidak, saya jawab lagi. Kamu datangi aja gereja terdekat. Kenapa? Dasar firman yang menjadi dasar kesaksiannya salah. Amin. Kita menjadi Kristen bukan mencari kekayaan, tapi mencari keselamatan. Jadi kok tahu gitu ya? Karena kita belajar firman. Jadi syarat pertama harus mendalami firman terlebih dulu. Dan bukan cuma itu saja, menjadi pelaku firman, ngasih teladan. Amin. Tidak bisa cuma mendalami, tapi gimana rasanya? Tidak tahu ya, saya juga belum pernah. Bisa begitu? Tidak bisa. Pertama harus mendalami. Anda perlu tahu, sebelum Yesus ngutus Supur jadi saksi, apa yang dilakukan dulu? Baca di Lukas 24 ayat 45. Kita lihat, Alkitabnya ada urutannya loh, jadi itu. Ada prosedurnya ya. 45. Nah, lalu ia huruf besar, Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci, mengerti firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, menghayati firman Tuhan, baru disuruh jadi saksi. Jadi kalau kita mau jadi saksi Tuhan, kita harus mendalami firman. Yang setuju katakan amin. Bukan cuma mendalami, juga harus menjadi pelaku firman. Kenapa? Kalau cuma mengerti tapi gak mendalami, dosanya makin besar nanti ya. Kita baca dulu Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi kita tidak bisa cuma pendengar saja, tapi harus pelaku. Amin. Jadilah pelaku firman. Kita baca lagi Lukas 8 ayat 21. Tapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Oh Pak saya lakukan tapi saya tidak belajar firman. Lah apa yang dilakukan lalu? Bangun tidur terus mandi, tidak perlu belajar firman kalau itu. Habis mandi makan yang kenyang loh. Jadi jadi pelaku firman itu harus belajar firman dulu. Agar dilakukan cocok dengan firman. Jangan sampai dilakukan tuh menyimpang dari firman. Amin. Yang kedua, karena yang kita saksikan itu, jadi Yesus tuh kita adalah berdasar firman semua. Seperti lagu yang saya tulis tadi itu. Nulisnya berdasarkan apa? Berdasarkan firman. Waktu aku mau putus asa Tuhan menolong aku. Tuhan menguatkan aku. Itu kan dasarnya firman. Bukan waktu aku putus asa Tuhan meninggalkan aku. Tidak ada di firman begitu. Jadi semua itu harus berdasar firman. Yang kedua, syaratnya apa kalau kita mau jadi saksi Tuhan?
Ya, kita harus menunjukkan bahwa kita tetap teguh, tetap tegar di tengah derita apapun, di tengah masalah apapun. Dengan kata lain, tidak gampang putus asa. Amin. Kalau Anda putus asa, nangis dari mata Tuhan. Karena saya dengar kita harus menangis di muka Tuhan kalau kita putus asa. Loh, kalau kita putus asa, berarti kita punya iman enggak? Kalau orang punya iman sampai putus asa, yaitu imannya putus itu namanya. Kalau kita betul punya iman, kita enggak bakal putus asa. Coba logika aja pakai. Kalau aku punya iman, aku percaya, masa aku putus asa? Aku percaya simpananku masih ada di bank, jadi aku masih bisa makan. Apa aku enggak bakal bisa makan lagi walaupun simpananku sekian triliun di bank. Ada kayak gitu? Gak masuk akal itu. Upin-ipin aja enggak mungkin ngomong gitu loh. Kita harus tahu, itu menunjukkan kita enggak punya iman. Di mata Tuhan enggak baik gitu ya. Kita mau jadi saksi, tetapi kita tidak menunjukkan teladan. Kita harus tetap teguh walaupun masalah datang, badai menimpa. Kita tetap teguh di tengah derita, masalah penderitaan di dunia ini. Amin. Karena lagu tadi kan bilang, Tuhan menguatkanku, Tuhan menolongku. Buat apa nyanyi kalau gitu? Kalau lu putus asa gitu loh. Itu berarti imannya kalau bukan rontok berarti hilang sudah tidak ada lagi. Mari kita baca Filipi 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Badai apapun datang tetap berdiri teguh karena Tuhanlah batu karang kita. Amin. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Masih ingat lagunya saya tulis, Yesus batu karangku? Saya ingatkan lagi sekali, berkali-kali sudah ngomong saya. Lagu itu saya tulis memang agak aneh juga ya. Saya tulisnya kenapa? Saya tulis lagu itu. Karena waktu itu tahun 2022, lagi ganas-ganasnya COVID. Saya ini ada sakit jantung, ada sakit prostat, ada sakit paru-paru, ada sakit apa sudah tua, ada kencing manis, ada apa. Itu kan namanya komorbidnya banyak. Di samping komorbid banyak, usianya juga bukan lansia lagi, sudah super lansia. Lansia kan 60, saya 70, jadi super lansia dulu itu. Tiba-tiba diajak anak saya itu, untuk cek. Positif, kena ketularan siapa, nggak tahu. Itu. Waduh bingung dong. Yang muda aja banyak yang mati. Maaf, pendeta Pak Niko yang katanya baca Mazmur 91, masuk COVID, mati ada juga kan? Pernah dengar kan? Pendeta-pendeta di Modern Land, Rayon 3 yang mati karena COVID, ada juga banyak kan? Apalagi yang tua, tak mau ngomong tua Bangka lah. Saya tua Kalimantan, bukan tua dari Pulau Bangka. Tua dari Kalimantan ya. Tua Kalimantan lagi. Kan repot sekali itu. Waktu saya cemas, tiba-tiba seperti ada suara. Tuliskan sebuah lagu, Yesus batu karangku. Maksudnya apa? Kalau ada batu karang, walaupun tsunami datang, kita bersembunyi di balik batu karang, kita akan selamat. Dan ternyata betul juga, baru saya tulis selesai, saya nyanyikan 3 kali, saya diajar tes, dari kasih obat dulu, enggak masuk rumah sakit, enggak ke dokter, enggak ada obat sama sekali yang diminum, cuma diam di rumah. Ternyata sembuh total, sudah negatif. Nah itu makanya tergantung iman kita. Berkali-kali, bukan cuma sekali ya. Saya itu ada sakit yang berat, setelah berdoa seperti ada bisikan, kamu sudah sembuh. Lalu saya ngecek secara medis puluhan kali, ternyata memang sudah sembuh. Aneh kan? Iya aneh buat kita. Tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya tetaplah teguh berdiri karena kita punya batu karang yang teguh itu. Amin. Ya, jadi kita harus tetap teguh. Kita baca lagi Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Nah ini, tetap teguh dan tidak tergoncang. Tidak tergoyahkan. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi kalau kita mau jadi saksi Tuhan, paling tidak orangnya tanya. Misalnya tanya, Pak pernah kena COVID Pak? Pernah. Lalu opname berapa bulan Pak? Sehari aja enggak kok. Makan obat apa Pak? Enggak makan obat apa-apa. Makannya bakso. Lah kok sembuh Pak? Karena Yesuslah batu karang kita.
Maka kita berdiri teguh. Lah baru orangnya percaya. Oh gitu toh mau. Karena itu kan menjadi teladan, kasih contoh. Kita tetap teguh berdiri karena iman kita kepada Dia yang baginya tidak ada barang mustahil. Amin. Ya, kita baca lagi Kolose 1 ayat. Oh sudah nih. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh, bertambah tegar dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itu adalah syarat kedua. Amin. Sebelum kita jadi saksi Tuhan, ini dulu dibangun dengan kuat dalam hidup kita ya. Kenapa? Karena Injil itu berdasarkan iman. Betul? Injil kan kabar baik, mengatakan bahwa kita orang berdosa, kalau kita percaya Yesus, kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan bertobat, kita dihapus semua dosanya. Itu kan butuh iman untuk percaya. Lah kok enak aja Pak, kok dihapus Pak? Loh jangan bilang gitu. Memang itu saya ajarkan. Ada beberapa orang tanya pada saya, Pak kok Tuhan ngajarkan ampuni musuhmu? Wah enak banget Pak. Saya ini sampai waduh sedihnya, sakitnya hati bukan main. Suruh ngampuni. Gimana Tuhan itu ya katanya. Loh. Saya bilang gini, kalau ada sesuatu yang menguntungkan kamu mau nggak melakukan? Ngomel nggak? Ya enggak lah, tapi ngampuni orang kan saya yang rugi Pak. Dia yang untung pada dia yang jahat. Salah. Ini kita belajar firman Tuhan. Kalau kita ngampuni orang jahat, yang untung siapa? Yang untung siapa? Kita sendiri. Dia kalau enggak mau minta ampun, ya gak diampuni Tuhan. Tapi kalau kita ngampuni dia, kalau kita punya salah dalam Tuhan, kita minta ampun. Kamu sudah ngampuni orang bersalah kepada kamu, maka aku ampuni kau. Jadi yang untung kita. Amin. Jadi Yesus tidak nyuruh kita rugi, nyuruh kita untung. Oh kalau gitu Yesus punya dosa dong Pak, supaya diampuni Bapak. Wah ini lagi nih, harus ngerti firman lagi. Yesus mengampuni kita bukan karena dosanya dia, supaya diampuni Bapak. Bukan, tapi karena kasihnya pada manusia. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini. Siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa, tapi dapat hidup yang kekal. Jangan samakan kita dengan Yesus dong. Dia Tuhan, kita manusia, nggak ada sama-samanya sama sekali. Tapi banyak sekali perdebatan menyamakan Tuhan dengan manusia. Ya ini yang jadi kacau, jadinya perdebatannya. Nggak akan berakhir sampai dunia kiamat katanya. Ya di sini kalau kita mau jadi saksi Tuhan. Gimana nyaksikannya kalau kita nggak tegar ya? Itu yang kedua. Yang ketiga harga syaratnya. Kita harus menghidupi kasih itu. Kenapa? Yesus itu kasih. Tuhan itu kasih sama dengan kasih dia itu. Lalu kita mau bersaksi tentang Tuhan, berarti kita bersaksi tentang kasih dong. Kalau kita tidak menghidupi kasih, kasih siapa? Pak kasih ada tinggal di mana? Tasikmalaya ya. Wah, repot kalau gitu. Harus bisa menghidupi. Walaupun berat, makanya saya bilang jadi saksi Tuhan itu enggak gampang, enggak enteng, berat loh. Mari kita baca aja kasihnya diajarkan Tuhan. Matius 22 ayat 37 mulai sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini dia suruh kita. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi yang dikasih berapa pihak ini? Kalau menurut Tuhan, berapa pihak yang harus dikasih? Yang nomor satu Tuhan. Nomor dua? Nomor dua diri sendiri. Karena seperti dirimu sendiri, berarti kan diri sendiri duluan itu. Makanya kalau kita baca Alkitab, baca kata demi kata. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi sudah kita mengasihi diri kita harus mengasihi sama seperti itu. Jadi yang ketiga, kasihilah sama manusia, mestinya gitu loh. Loh tapi Tuhan bilang hukumnya cuma dua. Loh, kita kan juga manusia. Emangnya kita makhluk kerdil? Kan bukan. Emangnya kita raksasa? Kan bukan. Kan kita juga manusia, sama manusianya. Tapi sama Tuhan dipisah, yang diri sendiri dulu. Lalu dengan itulah contoh itu, kasihlah orang lain. Jadi isi saya bacakan ya.
pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita mau bersaksi harus ada ini. Karena bergantung di sini semuanya. Kalau tidak ada ini bergantung di mana? Masa digantung di tembok gitu. Kesaksian kita. Jadi kita harus menghidupi kasih. Belajar untuk menghidupi kasih. Hidup pakai kasih itu tidak gampang memangnya. Tapi harus dipelajari. Dan kalau kita mau, Tuhan yang bikin mampu. Bukan kita sendiri yang mampu. Bukan kita sendiri yang bisa. Tapi Tuhan yang bikin kita bisa. Karena kita mau. Tuhan melihat kemauan kita. Amin. Nah itu yang ketiga ya. Jadi artinya apa? Kita dilihat jadi teladan. Tidak membalas yang membawa kejahatan pada kita dengan kejahatan juga. Tidak menyimpan dendam terus. Memang tidak lupa, tapi tidak mendendam. Kalau lupa namanya insomnia. Lupa ingatan gitu loh. Kemarin ditabrak orang, lupa saya. Ditabrak atau ya, kenapa kaki saya kok pincang ini ya? Ditabrak atau jatuh di mana ini? Lupa. Waduh. Ditanya namamu siapa? Lupa. Bapakmu siapa? Lupa. Ibumu siapa? Lupa. Lahir di mana? Lupa. Jangan-jangan di Palungan katanya. Wah, kurang ajar banget sih. Jadi bukan lupa, tapi tidak mendendam, tidak sakit hati lagi. Amin. Tapi juga jadikan pelajaran. Kalau orangnya belum bertobat, hati-hati. Jangan bergaul rapat. Nanti ditipu lagi. Waduh, suruh ngampuni lagi. Salahmu sendiri. Cari penyakit itu. Sama dengan ajana pandemi dimasukin. Masalahnya sendiri Tuhan tidak nyuruh. Kecuali Tuhan nyuruh. Amin. Nah jadi kita harus punya menghidupi kasih. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Baru kita layak menjadi saksi Tuhan. Makanya murid-murid Tuhan setelah dibukakan pikirannya. Supaya ngerti kitab suci, mendalam kitab suci. Lalu diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk bisa melakukan semua ini. Mau Bapak Ibu? Jadi saksi Kristus, ingat waktu tinggal sedikit, jangan ditunda-tunda. Nanti tahun depan aja, siapa tahu sebelum tahun depan sudah berakhir semuanya. Maaf ya, berakhir semuanya bukan berarti kiamat. Siapa tahu usia sudah sampai. Tidak bisa, kalau udah ada dalam baka, Tuhan aku mau jadi saksimu. Saksi di alam baka buat apa gitu. Gak laku gitu. Hidup kita, saya mau jadi saksimu tapi tidak memenuhi syarat. Nah ini saksinya tidak valid. Kalau pengadilan, tidak bisa. Tidak bisa jadi saksi. Karena apa? Tidak memenuhi syarat. Kita perlu tahu. Jadi saksi Tuhan itu tidak gampang. Tapi saya melihat banyak orang, saya mau jadi saksi Tuhan. Saya mau jadi saksi Tuhan. Yang penting saya bersaksi. Karena kurang mengerti. Coba kita mengerti hukum sedikit aja lah. Hukum Indonesia aja lah. Karena ada syaratnya jadi saksi itu. Tidak enak-enakan gitu aja. Loh, itu waktu peristiwanya Anda di mana? Oh, saya masih di Amerika, Pak. Loh, kok tahu lalu? Oh, diceritain mama saya. Loh. Laku nggak jadi saksi di pengadilan gini? Ayo pulang, kata hakim. Nggak laku. Jadi itu perlu ada dalam hidup kita. Saya ulang ya. Yang pertama, ya, kita harus menguasai firman. Dulu itu dasar utama. Dan jadi pelaku firman agar bisa, karena yang kita saksikan adalah kehidupan yang berdasar firman. Yang kedua, kita harus menunjukkan bahwa kita tetap teguh di tengah persoalan apa saja, di tengah badai gelombang dunia ini ya. Yang ketiga, kita harus hidup dalam kasih, karena Tuhan itu kasih adanya. Kita saksikan kasih, kita tidak hidup dalam kasih, ada gunanya juga ya. Yang terakhir, hidup kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Karena itu kita tetap sampai kapanpun kita minta Tuhan memimpin hidup kita. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita sungguh Tuhan, pimpinlah ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya.
ya Tuhan. Sekali lagi. Ya Tuhan, pimpinlah ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya. Dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Peganglah tanganku ya Tuhan. Peganglah tanganku ya Tuhan. Sekali lagi. Peganglah tanganku Ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus pimpinlah hidup kami dan layakkanlah kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu karena waktu tinggal sedikit. Terima kasih Tuhan dan biarlah Roh Kudus selalu menyertai kami dan berikan kuasa pada kami agar kami bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun Kau tempatkan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Angkat dua tangan terima berkat Tuhan. Kembalilah ke tempat masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus memimpin hidup kita sampai sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaklah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Yang terbaik, jarum dan sejati di hadapan Tuhan.
sembah.